memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. 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 Mari bawa segenap hati kita. Mari bawa segenap hidup kita. Kita mau tinggikan Dia, Raja di atas segala raja. Kita mau agungkan Tuhan Yesus, Tuhan di atas segala hidup. Mari sembah Dia, sembah Dia. Tinggikan namanya.
Tuhan yang layak kami sembah, Tuhan yang layak kami tinggikan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa,
Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini. Biar kuasa-Mu, kehendak-Mu dan rencana-Mu terjadi atas kehidupan kami. Dan setiap hal yang bukan berasal daripada Engkau, kami mau patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan rasakan hadirat-Mu dan kami akan rasakan sukacita-Mu memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Di dalam Mazmur pasal 133 mengatakan betapa baiknya jika saudara seiman hidup. Amin. Di sanalah berkat Tuhan akan dicurahkan atas kehidupan kita. Amin. Kita mengatakan begini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati. Sama-sama katakan dengan kiri kanan. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Satukanlah hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Haleluya. Bergandengan tangan. Amin. Bisa Bapak Ibu? Haleluya. Bergandengan tangan kita dengan kita dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, haleluya. Bergandengan tangan dalam satu kasih. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan
Dia membentuk hati kita, Dia menjamah hati kita, dan Dia mengubahkan setiap hidup kita. Bahkan setiap karakter kita, Tuhan Yesus sanggup mengubahkan. Pagi hari ini, mari kita kembali membawa hidup kita, dan kita katakan, Tuhan, biar Engkau yang menyentuh hatiku, Engkau yang memulihkan hatiku. Haleluya. Hari Jesus. Kami mencintai kami menyadari kami perlu Engkau untuk setiap hidup kami dan jiwa kami, pulihkan kami. Haleluya. Mencintai, amin, segala yang telah terjadi, amin. Tak pernah sendiri, jalan hidup ini selalu menyertai, amin Tuhan. Kami sadar Engkau ada bersama kami. Betapa ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, mari Bapa menyentuh hati kami dan memulihkan kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Kami tidak pernah sendiri Tuhan, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Amin. Haleluya. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini kami percaya Tuhan, Kau selalu memberi rencana terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hati kami. Haleluya. Bapa, sentuh hati, ya, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuknya rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah
yang murni, Kau membentuk rencana hatiku. Kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Karena Allah adalah kasih. Hanya Engkau yang sanggup menyentuh hati kami, memperbaiki dan menjadikan baru. Dan biarlah kami hidup dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang berbicaralah melalui kebenaran firman. Ajar kami, didik kami, supaya kami bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, berbicaralah Tuhan. Karena kami siap mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini orang bilang hari apa? 14 Februari hari apa? Wah, hari Valentine katanya. Hari Valentine itu hari apa sih? Hari apa? Hari kasih sayang, iya. Betul? Hari kasih sayang. Kok cuma hari ini yang hari kasih sayang? Kemarin hari kasih sayang bukan? Besok hari kasih sayang bukan? Apakah hari kasih sayangnya hanya cuma satu hari? Nah, ini yang menjadi masalah. Kadang-kala kita itu terlalu bingung dengan hari ini, bikin acara ini, bikin itu. Ya. Saya suka bilang begini, kalau kita melakukan sesuatu, kita harus tahu dan ngerti apa yang kita lakukan. Hari kasih sayang,
biasanya pada ngapain orang-orang? Kasih apa? Kasih coklat. Saya bingung. Saya tanya sama seseorang, kamu tahu nggak hubungannya kasih sayang sama coklat? Kagak ada hubungannya. Betul? Kalau bocah nangis dikasih coklat mungkin ada hubungannya, supaya nggak nangis dikasih coklat, kan begitu. Nah, ini kadang-kala manusia itu yang saya bilang tadi, latah, ikut-ikutan. Orang di dunia sana hari kasih sayang, beli silver queen, beli coklat, bagi-bagi coklat. Nah, kita ikutan. Nah, kita harus tahu dulu apa itu, baru kita lakukan. Saya takut kalau kita punya kebiasaan begitu, orang colek tai sapi dijilat, baru kita ngikutin. Itu kan konyol, Bapak Ibu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tahu kebenaran, jangan asal ikut-ikutan. Saya tidak melarang ke hari kasih sayang, kita memperingati. Tapi saya maunya kita berhari kasih sayang itu setiap hari. Amin. Karena apa? Yuk kita buka di dalam 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang keempat. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-21. 1 Yohanes 4 ayat 21. Saya bacakan, demikian firman Tuhan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Apa perintahnya? Baca sama-sama, 2, 3. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Saya mau kita mengerti. Saya membaca, cari tahu hari kasih sayang itu awalnya bagaimana. Ternyata hari Valentine itu sejarahnya rumit, ribet, dan bulat. Tidak ada satu kejelasan itu memperingati apa. Kalau Natal sudah jelas, memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Kalau Natal sudah jelas, bahkan agama lain juga tahu. Makanya mereka bilang gak boleh ucapin selamat Natal katanya. Ya itu urusan mereka lah begitu. Tanpa diucapin selamat Natal juga kita tetap Natalan kan. Jadi sekarang dikasih Tuhan, saya mempelajari sejarah Valentine ini ada macam-macam versi, ada macam-macam cerita. Ya. Sejarah yang paling tua dari hari Valentine adalah itu tradisi bangsa Roma. Kita tahu bangsa Roma hidup dalam kepercayaan yang politeisme, yang menyembah banyak dewa. Paganisme, menyembah banyak dewa. Salah satu yang mereka sembah adalah dewa kesuburan, yang diperingati dari tanggal 13 sampai 15 Februari kalau kalender kita. Itu bangsa Roma, bukan Roma yang sekarang. Roma kuno itu memperingati dewa kesuburan. Mereka memberikan persembahan kepada dewa kesuburan. Dan mereka punya ritual-ritual, punya acara-acara. Salah satu literatur yang saya baca, acaranya adalah itu perempuan-perempuan dijajar berbaris, selalu dicambukin. Katanya apa? Supaya subur. Habis itu laki-laki boleh ngambil milih, cari pasangan. Nah, disitulah terjadi seks bebas. Kemudian itu tradisi yang paling kuno. Kemudian terus dalam sekitar abad 300-400 Masehi, ya, ketika gereja sudah menjadi agama dunia, ya, gereja menjadi agama negara di Roma waktu itu, ada satu orang pastor, ya, biarawan Katolik yang namanya Valentinus, ya. Valentinus ini dihukum mati sama raja pada waktu itu. Kenapa? Dia melanggar perintah raja. Dalam hal apa? Dulu di negara Roma yang jadi prajurit itu nggak boleh nikah. Laki-laki yang jadi prajurit itu selama dia jadi prajurit nggak boleh menikah.
ceritanya ada seorang prajurit yang berpacaran sama seorang gadis lalu mau menikah. Nggak boleh menikah. Tapi ada seorang pastor biarawan yang namanya Valentinus diam-diam sembunyi-sembunyi menikahkan mereka. Alasan Valentinus adalah negara tidak boleh membatasi siapapun. Menikah itu asasi, ini nggak manusiawi. Akhirnya sembunyi-sembunyi dinikahkan. Dia punya pemikiran Valentinus itu kasih sayang itu adalah anugerah Tuhan, jadi tidak boleh dibatasi. Ketahuan waktu nikahkan ketahuan. Nah, Valentinus ini dihukum penggal kepala. Lalu oleh gereja Katolik pada waktu itu, dan dipenggal kepalanya kok ya kebetulan tanggal 14 Februari. Lalu oleh gereja Katolik, hari Valentin yang sebelumnya oleh leluhur orang Roma diperingati untuk menyembah dewa kesuburan, ini digeser artinya, diberi makna yang lain. Yang tadinya upacara untuk menyembah dewa kesuburan, sekarang kita 14 Februari memperingati keberanian Santo Valentinus. Sampai akhirnya dia harus dihukum mati. Akhirnya gereja Katolik menetapkan 14 Februari sebagai hari raya Santo Valentinus. Itu terus berkembang abad demi abad. Nah, perayaannya mereka pada awalnya mengenang akan pengorbanan Santo Valentinus yang menegakkan kasih sayang sesama manusia, hidup dalam kasih. Tapi dasarnya manusia, pikirannya udah macam-macam. Di dunia barat dan Eropa itu mulai bergeser pengertiannya. Bukan hanya memperingati Santo Valentinus. Mulai lalu pada abad-abad pertengahan, sekitar tahun 1500-an mulai tradisi coklat. Nah, ini yang belum tahu kenapa Valentin itu identik dengan coklat, saya kasih tahu. Awalnya ya ada seseorang ya yang memunculkan satu cerita, si Valentinus ini lagi menunggu hari-hari dia dipenggal. Nah, ada putri raja bersimpati sama Valentinus. Akhirnya melalui orangnya dia kirim segelas minuman coklat. Pada waktu itu coklat baru-baru booming. Jadi produk tadinya kan kalau kita lihat sejarah manusia di Adam dan Hawa, mereka nggak tahu coklat. Dalam perkembangannya ditemukanlah coklat. Singkatnya begitu. Lalu itu jadi minuman para raja, minuman bangsawan. Lalu putri raja ini yang bersimpati sama Valentinus yang mau dihukum mati kasih coklat. Nah, itu lalu akhirnya dihubungkan Valentin dengan coklat. Sebetulnya itu cocokologi, kagak cocok tapi dicocok-cocokin. Oleh dunia modern itu dijadiin ya, oleh dunia bisnis sih jadi komunitas. Makanya kalau hari-hari ini, kemarin itu saya ke Indomaret, saya mau beli minyak goreng ditawarin coklat. Saya bilang saya bikin gorengan kagak pakai coklat, saya bilang. Saya cari minyak goreng ditawarin coklat. Ini Pak lagi promo 2 gratis 1. Saya suka candain, saya minta yang 1 gratis selusin, ada nggak gitu. Karena itu ada faktor-faktor ekonomi yang mendomplengi ya ikut di dalam perayaan sebagai kebudayaan manusia. Manusia di dunia ini, di setiap suku, setiap budaya punya perayaan-perayaan. Minggu lalu saya bicara tentang perayaan Imlek. Seperti apa perayaan Imlek? Ya, yang kemarin gak datang, gak dengar, kasihan deh dulu. Jadi kan dikasih tuh. Kenapa? Karena itulah manusia. Kebutuhannya untuk berkumpul, untuk bersenang-senang, bersosialisasi dengan sesamanya, membentuk sebuah perayaan. Ada perayaan ini. Ya. Lalu nanti ada perayaan apa lagi? Sekarang kan dulu taunya hari ibu, sekarang muncul hari bapak. Nah, hari anak juga ada, hari nenek, hari kakek belum ada. Silakan ciptakan dah kalau mau bikin hari nenek, hari kakek. Mungkin mau bikin hari nenek tanggal 30 Februari silakan.
Nggak ada ya 30 Februari ya. Nah, kita mau kembali kepada firman Tuhan. Saya hanya menyoroti kasih sayang, kasih. Ya. Kasih yang di dalam Alkitab, yang Alkitab bicarakan tidak sama dengan kasih yang digembar-gemborkan dunia tentang Valentine. Tapi kita mau tarik apa yang menjadi kebudayaan manusia supaya firman Tuhan bisa masuk dalam pemahaman manusia, terlebih pemahaman anak-anak Tuhan. Bahwa sebetulnya kalau kita melihat kasih itu apa sih? Kasih itu apa? Love itu apa? Kasih itu adalah Allah sendiri. Karena jelas dikatakan di dalam ayat yang ke 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Allah itu kasih. Bukti kasih Allah sudah jelas. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau dari 1 Yohanes 3:16 kita melihat kasih itu identik dengan pengorbanan. Karena Allah mengasihi kita, Allah mengorbankan anaknya. Ya kalau punya anak 12 dikorbanin satu nggak apa-apa. Ini anaknya cuma satu-satunya. Dikorbanin bagaimana? Contoh di sini, Shalom. Akhirnya punya anak satu-satunya Shalom. Rela nggak kira-kira Pak Heri anaknya dikorbanin? Tanya dulu dikorbanin gimana dulu Pak, betul nggak? Ya kan? Kalau terpisah dengan bapaknya waktu itu, Medan dijemput ke sana, diperjuangkan demi anak satu-satunya. Nah ini Bapa di surga malah menyerahkan, mengaruniakan anak satu-satunya. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mati, menggantikan saudara dan saya. Itulah definisi kasih yang sesungguhnya. Kasih itu seharusnya unlimited. Tahu unlimited? Tidak terbatas. Itulah kasih Allah. Kalau kasih dunia itu kasih ya ada batasnya. Ada sesuatu yang diharapkan. Seorang laki-laki jatuh cinta sama seorang perempuan karena ada yang dilihat. Apa? Oh dia pintar, dia cantik, dia anaknya orang kaya. Beberapa waktu yang lalu sempat viral, ya, sempat viral. Orang gadis masih muda, umur 20 tahunan, menikah dengan kakek-kakek umur 70 tahun lebih. Orang pasti berpikir apa? Wah ini pasti kakeknya kaya raya, ya kan? Ada juga yang viral, nenek-nenek umur 60 tahun lebih menikah dengan perjaka yang masih 20 tahun. Dunia bisa terjadi seperti itu, tapi kalau diselidiki pasti ada jawaban dari mengapa seperti itu. Oh karena ini, karena ini. Itulah kasih manusia. Kasih manusia selalu punya syarat. Saya mengasihi kamu kalau kamu begini, begini, begini. Atau saya mengasihi dia karena dia sudah melakukan ini sama saya. Makanya wajar dong saya balas kan begitu. Itu dunia. Kasih yang selalu berhubungan dengan balasan. Apa yang saya terima dan apa yang saya bakal dapatkan. Itu kasih dunia. Tapi kasih Allah berbeda. Kasih Allah tidak tuntut balas. Kasih Allah benar-benar murni, bahkan mengasihi walaupun rugi. Walaupun rugi. Sekarang coba renungkan, apa untungnya Bapa di surga menyelamatkan kita manusia? Apa untungnya Tuhan menyelamatkan manusia? Kalau kita udah diselamatkan juga masih dablek, masih bandel, masih suka melawan Tuhan, apa untungnya? Kadang-kala saya merenungkan,
Tuhan kan bisa aja nih manusia dimusnahin, belum habis diciptakan manusia yang baru, bisa nggak? Bisa, tapi Tuhan nggak mau lakukan itu. Mengapa? Jawabannya satu, karena Dia mengasihi kita. Kalau Dia sudah begitu rupa mengasihi kita, apakah kita tidak terpikir sama kita untuk membalas kasih-Nya? Kalau Dia sudah mengorbankan begitu luar biasa buat kita, apakah kita mau mengabaikan pengorbanannya? Kita dalam hubungan dengan sesama, kita mengerti kalau ada orang berkorban sama kita, kita tentu bisa berterima kasih, betul nggak? Kalau kita mendapat, ya istilah dunia, kita sudah mendapat budi dari seseorang, kita harus balas budi. Ya, walaupun bukan namanya budi, tapi harus dibalas. Sekarang dikasih Tuhan. Kadang-kala kita mengabaikan Tuhan yang sudah terlalu besar mengasihi kita, terlalu luar biasa mengasihi kita. Sesungguhnya kita orang yang layak dihukum. Karena Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Saya suka katakan dosa itu nggak ada kategorinya dosa gede, dosa kecil. Dosa yang sebesar ini, ya, yang sebesar ini dengan dosa yang sebesar mimbar ini sama upahnya maut. Saya sekali kasih contoh, batu yang sebesar ini kalau dilemparkan ke dalam air akan tenggelam. Batu yang sebesar mimbar dilemparkan ke dalam air akan tenggelam juga. Jadi sama-sama tenggelam, bukan masalah besar kecilnya dosa. Cuma tenggelamnya kalau ini cuma bunyi plung gitu kan. Kalau ini wah. Jadi kalau mau masuk nerakanya mantap, bikin dosa yang gede. Biar masuk nerakanya mantap begitu loh. Blung gitu kan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita punya pemikiran yang benar. Jangan mengkotak-kotakan dosa. Ada lagi orang berkata, Pak, bohong untuk kebaikan kan gak apa-apa. Pertanyaannya, kebaikannya siapa? Betul gak? Bohong untuk kebaikan gak apa-apa. Kebaikannya siapa itu? Ya kebaikan orang yang berbohong. Yang dibohongi baik gak? Gak baik. Ya kan? Kebaikan orang yang berbohong. Kalau saya berbohong, ya kebaikan saya. Orang yang dibohongi sakitnya tuh di sini. Kadang-kala itulah, ya, kita harus hati-hati sebagai anak-anak Tuhan dengan cara-cara berpikir dunia yang sebetulnya sangat keliru. Sangat keliru. Oh, bohong buat kebaikan gak apa-apa. Gak ada istilah bohong untuk kebaikan. Bohong adalah bohong. Bohong adalah sesuatu yang tidak benar. Sekarang dikasih Tuhan kembali kepada kasih. Kasih Tuhan itu tidak terbatas. Ya, bahkan di dalam Peratapan, kita lihat sebentar di dalam kitab Peratapan. Peratapan 3 ayat 22-23. Peratapan 3 ayat 22 dan 23, firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Inilah kasih Tuhan. Inilah seharusnya kita rayakan, kita peringati setiap hari. Betapa Tuhan sangat mengasihi. Kasih manusia bisa ada habisnya.
Kasih manusia bisa kadang-kala berhenti. Kenapa? Ya, orang mengasihi kita, lalu kitanya bikin jengkel sekali, 2 kali, 3 kali, itu sama orang itu dihitung loh. 1 kali, 2 kali, 3 kali, nanti ada batasnya, stop, gak mau lagi saya. Tapi kalau Tuhan, bayangkan, saya gak kebayang kalau kasih Tuhan seperti manusia ada batasnya. Habis kita. Karena apa? Kita harus sadari seringkali kita mengecewakan Tuhan. Kita salah sama Tuhan berapa banyak Bapak Ibu? Berulang kali atau sekali-sekali? Nah, ini kalau kasih Tuhan itu terbatas, habis itu. Tapi apakah dengan ayat ini berkata tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu? Apakah ini dijadikan alasan untuk kita terus berbuat dosa? Apakah ini dijadikan alasan untuk kita, tenang aja, saya salah juga gak apa-apa, besok pagi juga ada kasih Tuhan yang baru, pasti mengampuni saya? Justru kalau kita berpikiran sehat, melihat kenyataan kasih Tuhan yang seperti ini, kita harus lebih menjaga hidup kita. Jangan sampai kita salah sama Tuhan. Amin. Jangan sampai kita melanggar perintah-perintah. Jangan sampai hati kita berpaling kepada yang lain. Karena kasih Tuhan sudah terlalu besar. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi di dalam 1 Yohanes 4 dikatakan Allah itu kasih. Siapa yang tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam kasih. Tinggal di dalam kasih itu artinya dia mengalami kasih Allah. Karena dia mengalami kasih Allah, dia juga harus melakukan kasih. Jangan kita hanya sekedar menerima, tapi kita juga harus menyalurkan. Amin. Coba bayangkan kalau kita cuma makan tapi gak pernah ke toilet, seperti apa? Terpikir gak? Makan tapi gak pernah dibuang, masuk rumah sakit, panjang urusannya itu, dioperasi. Memang makanya Tuhan atur makan harus dibuang. Makan, energi yang didapat dari makanan kita pakai untuk bekerja. Kalau kita makan terus tidur, makan tidur, ya tinggal tunggu dipotong katanya. Ya kan? Kalau penggemukan sapi kan cuma makan udah gede tinggal tunggu dipotong. Kasih yang kita terima dari Tuhan, yang dikatakan tadi tiap hari baru, tidak berkesudahan. Tiap hari kita terima kasih Tuhan. Maka menjadi kewajiban bagi kita untuk kita menyalurkan kasih itu. Kepada siapa? Yang jelas kepada orang-orang di sekitar kita. Gak usah tuh, aduh saya kasihan sama orang yang ada di Ethiopia sana, kejauhan, mimpi itu. Yang ada di sekitar kita dulu. Suami istri, anak orang tua anak. Dalam satu komunitas kita saling mengasihi. Dengan pola mengasihi seperti Tuhan mengasihi, tanpa mengharapkan balasan, bukan karena prestasi, ya kan? Hanya kali orang mengasihi itu karena prestasi. Mau dekat, mau akrab karena prestasi. Kenapa kita nggak mau dekat sama pemulung, anak jalanan? Wah ribet ngurusin itu mah. Kenapa kita nggak mau dekat? Ya itulah manusia. Karena tidak ada sesuatu dalam diri mereka yang kita bisa nikmati. Manusia itu punya kecenderungan seperti itu. Dia mau dekat hanya pada orang yang kira-kira membawa keuntungan buat dirinya. Kalau orang yang tidak membawa keuntungan, nanti dulu. Orang kalau membawa keuntungan pun, kalau tiba-tiba dia kena COVID, nggak ada yang berani dekat. Ya kan? Jangan nanti ketularan, jangan. Kalau nggak kena COVID, datang terus. Karena ada sesuatu yang menguntungkan dirinya. Menguntungkan bukan hanya bicara masalah materi, ya mungkin perhatiannya, apanya begitu kan. Tapi hari ini yang katanya hari kasih sayang, kita belajar satu bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang dimiliki dunia. Kasih sayang bukan karena sesuatu yang ingin kita dapat,
Tapi justru namanya kasih. Saya tanya, kasih itu gimana sih? Kasih. Saya kasih contoh. Saya mau kasih uang ini. Kasih itu bagaimana? Menerima. Murah hati. Kasih. Saya mau kasih. Kasih. Pemberian. Mau kasih. Ini luar biasa ini. Nggak suka uang. Nggak uang. Gak apa-apa. Hei. Oke. Kasih itu memberi. Kasih Niki. Kurang. Ayo Niki. Terima kasih Ya. Pak. Berarti apa yang saya miliki nambah apa kurang? Kurang. Kadangkala kasih itu harus merelakan sesuatu yang kita punya jadi berkurang. Kasih perhatian, kasih doa waktu kita berkurang. Kasih perhatian waktu kita berkurang. Tapi itulah yang Tuhan lakukan buat kita. Dia sudah memberi. Namanya juga kasih. Kalau kita mengasihi, ya harus berani seperti itu. Satu konsep sebetulnya yang bangsa kita punya, terima kasih. Itu kata terima kasih itu dahsyat loh. Beda dengan kata thank you atau danke dalam bahasa Jerman. Berbeda maknanya. Di Indonesia kata terima kasih, kata thank you ada dua kata, terima dan berarti kalau terima kasih, Niki kalau dikasih uang sama saya bilang apa? Terima kasih. Berarti setelah terima, Kasih lagi. nah, dia harus bisa menyalurkan kepada yang lain. Nggak harus bisa menyalurkan kepada yang lain. Terima. Kasih. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita terima karena sudah dikasih sama Tuhan. Dikasih kesehatan, dikasih berkat, dikasih duit melalui pekerjaan kita. Ingat, kita nggak bisa bilang Tuhan terima kan enggak. Kita doanya apa? Terima kasih Tuhan. Jadi harus ingat, harus kasih juga. Artinya bukan berarti Niki ngasih lagi ke saya itu mah bolak-balik nggak selesai ya kan? Tapi salurkan itu kepada yang lain yang membutuhkan. Itu konsep mengasihi. Bukan hanya menerima dan menerima. Tapi memberi. Kadang-kala kita harus memberikan waktu lebih kepada orang yang membutuhkan. Kita harus memberikan perhatian lebih. Sekali lagi mengasihi bukan hanya bentuk materi, bentuk uang atau makanan atau apa. Mungkin perhatian. Mungkin doa kita yang sungguh-sungguh mendoakan seseorang. Itu satu bentuk kita mengasihi. Kadang-kala kita mendoakan kan cuma sepintas lalu. Betul kan? Tuhan berkati Niki Tuhan. Udah cuma satu kalimat aja. Pernahkah kita mendoakan orang sampai kita benar-benar terhanyut sungguh-sungguh? Tuhan tolong dia Tuhan. Tolong Niki Tuhan. Wah tolong bagas. Itu salah satu bentuk kita mengasihi. Jadi hari kasih sayang bukan hanya urusan ngasih coklat atau ngumpulin coklat sebanyak-banyaknya. Konsep kasih sayang menurut firman Tuhan, belajarlah kepada Allah yang adalah kasih itu sendiri. Karena kasih manusia itu terbatas. Kita mau belajar kepada kasih yang tidak terbatas. Indonesia hanya mengenal kasih atau cinta, ya udah kasih, ya udah mengasihi. Tapi kalau menurut bahasanya Alkitab yang ditulis dalam bahasa Yunani, kasih itu macam-macam jenisnya. Paling tidak ada 4 kelompok kasih. Yang pertama kasih agape.
Kasih agape itu kasih yang tidak menuntut bawah, seperti kasih Tuhan kepada manusia. Kemudian ada juga yang namanya kasih philia. Kasih philia itu kasih persaudaraan. Di Amerika ada kota namanya Philadelphia. Dari dua kata, philia dan adelphos. Bahasa Yunani, philia itu kasih, adelphos itu saudara. Jadi kasih bersaudara, kasih persaudaraan. Kadang-kala kan kita saudaraku gitu kan. Apakah hanya sekedar ucapan atau benar-benar dimaknai benar-benar kita bersaudara? Itu kasih philia. Ada lagi kasih storge. Kasih storge itu kasih karena hubungan darah. Kakak adik. Di sini contohnya Yosi sama Lisa, itu kakak adik satu darah. Sering berantem nggak? Tapi tetap mengasihi kan? Iya. Sering cekcok mungkin, nggak cocok apa, ya. Tapi tetap karena ada hubungan darah, saudara kandung, tetap mengasihi. Jengkel-jengkelnya ya dia tetap adik saya, dia tetap kakak saya. Itu kasih storge. Ada lagi kasih eros. Kasih eros itu kasih antara pria dan wanita. Ada unsur seksual di dalamnya. Ada unsur birahi di dalamnya. Seperti Rina sama Rudi, itu kasih storge, suami istri. Tapi kasih storge nggak bisa dipakai di dalam gereja, teman-teman gereja, bahaya itu. Artinya apa? Kasih storge hanya berlaku untuk hubungan suami istri. Di luar itu dosa. Kasih storge yang dilakukan di luar hubungan suami istri yang sah, hubungan pernikahan yang resmi, itu sama dengan perzinahan. Jadi mari kita memahami, memaknai hari kasih sayang dengan benar. Kita jangan ikut-ikutan, jangan latah kalau kita nggak ngerti artinya. Makanya saya mau kita menarik budaya dunia yang katanya hari kasih sayang. Kenapa? Alkitab juga bicara tentang kasih sayang. Tapi kasih sayang tentunya yang berbeda dari yang dunia pahami. Dan Bapak Ibu, pemahaman atau pengertian yang baru ini harusnya membawa kita kepada satu yang namanya perubahan. Ya kan? Kalau kita ngerti perlu pakai masker, makanya kita pakai masker. Kalau kita sudah dapat informasi, kita dapat pemahaman, kita dapat pengertian tentang kasih itu harus seperti apa, itu membawa perubahan. Pertama yang dirubah cara kita berpikir. Yang tadinya kita berpikir saya mengasihi kalau dia baik sama saya. Sekarang setelah ngerti, ada informasi firman Tuhan, ada kebenaran yang kita pahami, kita berubah. Oh, berarti yang dulu saya salah ya. Saya harus berubah, gak seperti dulu lagi. Gak seperti dulu lagi. Satu kali di rumah sakit jiwa, untuk membuktikan seorang pasien itu sudah sembuh atau belum, dites nyanyi. Si A dites nyanyi. Sama psikolognya, ayo kamu nyanyi. Dia karena dia orang Kristen, dia nyanyinya, dia ingat lagu dunia. Aku masih seperti yang dulu. Stop. Belum sembuh. Masih seperti yang dulu kan? Balik lagi di terapi. Masih seperti yang dulu katanya. Satu lagi nyanyi. Aku berubah, sungguh ku berubah. Nah ini udah berubah ya. Itu saya dikasih Tuhan. Setelah kita mendapatkan pengetahuan tentang kebenaran, langkah selanjutnya kita harus berubah. Itu artinya bertobat. Bertobat dalam bahasa Yunani dipakai kata metanoia. Berubah di dalam pikiran. Jadi dimulai dari pikiran kita berubah. Kita tahu pikiran kita kadangkala banyak yang mempengaruhi pikiran kita.
Apalagi zaman sekarang, zaman digital, zaman online, zaman ya banyaknya konten-konten YouTube, kadangkala itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Makanya saya mau ingatkan kepada kita sekalian, hati-hati dengan apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Porsinya harus lebih banyak kebenaran firman Tuhan yang kita kasih masuk daripada konten-konten yang ada di dunia maya itu. Karena tidak semuanya benar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, selanjutnya orang yang berubah, pertama pikirannya berubah. Kalau pikirannya berubah, selanjutnya perbuatannya juga berubah. Kita sudah tahu kasih Tuhan seperti apa. Kita sudah tahu konsepnya Tuhan mengasihi kita, supaya pada akhirnya kita juga bisa mengasihi orang lain. Karena jelas perintahnya adalah supaya kita saling mengasihi. Sekarang tinggal bagaimana kita melakukan itu. Bagaimana kita melakukan kasih itu. Bahkan boleh saya katakan, ya kita juga harus tetap mengasihi. Walaupun kita ketemu orang-orang yang dalam tanda petik jengkelin banget. Pernah nggak ngalami saudara? Saya percaya setiap kita pernah deh ketemu orang yang jengkelin banget, betul? Kalau ketemu dia, rasanya ada aja bikin jengkel. Cabai jablay memang pedas, tapi omongan dia jauh lebih pedas dari cabai. Sekarang dikasih Tuhan, bisa nggak mengasihi orang seperti itu? Iya Pak, saya kasih Pak. Saya kasih tamparan. Ya kasih yang baik lah Bapak Ibu, jangan kasih pukulan, kasih doa, ya. Supaya kata-katanya nggak pedes lagi mungkin gitu kan. Harus ada satu tindakan yang berubah dalam hidup. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian tadi Bapa sentuh hati. Biar sungguh hari ini ketika dunia merasakan hari kasih sayang, kita juga merayakan hari kasih sayang. Kita mengalami kasih sayang sejati dari Bapa di sorga. Biar dia menyentuh hati kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas itu. Sentuh hatiku
Kasih Bapa adalah kasih yang tidak berkesudahan. Dia selalu memberi. Renungkan betapa banyak hal dalam kehidupan kita yang sudah Tuhan kerjakan. Betapa banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan buat hidup. Seperti air mengalir yang tidak pernah berhenti. Salah satu bukti dari kasih-Nya yang besar, Dia memberikan pengampunan untuk setiap kesalahan kita. Dia benar-benar mengampuni. Dan biarlah hari ini ketika kita mengerti betapa kasih-Nya yang dahsyat buat kita, biarlah itu membawa perubahan di hati kita, membawa perubahan dalam cara kita berpikir, dan selanjutnya akan mengubah setiap perilaku hidup kita. Pengampunannya sudah disediakan untuk setiap kesalahan. Akan firman-Nya berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan diputihkan seperti salju. Luar biasa. Mari ambil waktu untuk kita mengaku dosa kita. Kita sadar selama minggu ini ada begitu banyak hal yang kita lakukan mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa kita sadari kita melanggar kekudusan Tuhan. Ya, kita minta pengampunan dari Tuhan. Kadangkala kita mengabaikan kasih-Nya yang begitu besar. Kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita. Ini waktunya kita kembali mengalami kasih dari Tuhan. Kasih yang di dalamnya ada pengampunan yang melimpah. Haleluya, haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi agar air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi katakan, Bapa, sentuh hatiku, angkat tanganmu kepadanya. Terima kasih-Nya yang luar biasa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku
terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh besar dan tidak terbatas ini. Biarlah kebenaran ini mengubah cara kami berpikir, mengubah cara kami bersikap dan bertingkah laku, supaya kehidupan kami selalu diwarnai oleh kasih-Mu. Terima kasih untuk pengampunan. Kami tahu setelah kami menerima pengampunan, kami juga harus memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah di sekitar kami. Mampukan kami Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kami. Kami sadar perintah-Mu jelas untuk kami saling mengasihi. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan untuk setiap kami. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku dari firman. Kami percaya Roh Kudus selalu membimbing, memberikan kekuatan dan menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.